Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Gino Samudra. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di video kali ini saya masih memberikan informasi terkait dunia hipnosis. Nah, sudah lama ya, sudah hampir 1 bulan saya tidak upload video. Nah, ada beberapa komen di YouTube saya, "Bang, kapan sih upload video?" Nah, "Bang, buat tutorial hipnotis lagi dong." Nah, padahal kan udah ada beberapa video dari, kalau nggak salah, dari part 1 sampai part 5 sudah saya buatkan tutorial basic hipnotis ya. Dan beberapa orang sudah banyak yang mengucapkan terima kasih sudah bisa karena melihat tutorial di YouTube saya. Namun di video kali ini saya akan membuatkan untuk teman-teman sekalian tutorial hipnotis yang sedikit berbeda. Nah, namun masih ada kaitannya dengan tutorial hipnotis yang saya buat di video sebelumnya. Tutorial kali ini adalah bagaimana sih cara menghipnotis seseorang tanpa disadari, atau menghipnotis seseorang tanpa orang tersebut atau subjek tersebut tahu kalau dia ini akan kita hipnotis. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman. Teknik yang pertama yang teman-teman harus kuasai adalah belajar trik sulap. Nah, apakah perlu banyak? Nggak perlu. 2 atau 3 trik sulap udah cukup. Gunanya untuk apa sih? Untuk menghibur orang yang akan kita hipnotis. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat orang itu kagum atau membuat orang itu penasaran terhadap performa kita, terhadap penampilan kita. Nah, ketika orang itu sudah penasaran, udah kagum kepada kita, orang itu biasanya akan lebih mudah kita sugesti atau akan lebih mudah kita hipnotis. Nah, pertama, ketika kalian sudah menguasai 2 atau 3 trik sulap, kalian misalnya nih melakukan street hipnotis, ketemui subjeknya, ya ngobrol-ngobrol perkenalan biasa ya. Nah, setelahnya kalian mainkan 1-2 trik sulap. Nah, setelahnya biasanya kan ketika kalian sudah main beberapa trik sulap, 2 atau 3 trik sulap, biasanya orang yang kalian ajak main sulap itu kan kagum atau penasaran sama trik yang kalian bawakan, gitu kan. Jadi biasanya ada kata-kata, "Loh, kok bisa kayak gitu?" Terus gimana sih caranya kok bisa kayak gitu? Nah, biasanya kan kita ajak main tebak kartu atau menemukan kartu dan lain sebagainya. Banyak sekali kan trik-trik sulap yang bisa kalian gunakan atau kalian pelajari ya, gitu. Jadi ketika si subjek ini udah mulai penasaran, "Loh, kok bisa seperti itu? Gimana caranya?" Nah, ketika dia udah menanyakan kok bisa seperti itu, gimana caranya, berarti orang tersebut sudah terbuka nih critical area-nya. Nah, ketika critical area sudah terbuka, maka seorang itu sebenarnya sudah siap untuk disugesti atau sudah siap dimasukkan sugesti. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, ketika seorang sudah penasaran, kita arahkan. Misalnya dengan kata-kata seperti ini. Nah, pengen tahu caranya ya. Kalau pengen tahu caranya ini sebenarnya mudah sekali. Nggak perlu rumit. Cukup ya sedikit ketelatenan sama sedikit harus fokus gitu. Nah, fokus itu bisa dilatih. Sebelum belajar trik sulapnya, nah gimana kalau kita belajar training fokus dulu, biar nanti bisa melakukan apa yang saya lakukan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian oke, misalnya si subjek ini, oke, yaudah nggak apa-apa, ikutin saya ya. Nah, kita training fokus dulu gitu. Nah, ketika si subjek itu sudah mau melakukan training fokus tersebut, tinggal kita arahkan ke preindaksi. Preindaksi apa? Entah itu jari lengket, tangan lengket, tangan kaku dan lain sebagainya, mata lengket dan lain sebagainya. Kan banyak teknik-teknik hipnosis atau preinduksi yang sudah saya share di video tutorial saya sebelumnya ya, di part 1 sampai dengan part 5. Artinya sebagai pembuka ini sangat penting. Sebagai pembuka itu sangat penting karena banyak sekali teman-teman yang masih kebingungan bagaimana sih cara kita menghadapi calon klien kita sehingga klien itu nyaman dan berhasil kita hipnotis. Nah, caranya ya
Jangan bilang, kamu mau saya hipnotis apa enggak? Kamu bersedia enggak saya hipnotis? Karena syarat hipnotis memang harus mau dan bersedia. Tapi mau dan bersedia tidak harus dia bilang, oh iya saya mau, saya bersedia. Nah, dengan dia sukarela mengikuti apa yang kita instruksikan, berarti sudah mau dan bersedia. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu langkah-langkah melakukan convert hipnosis atau hipnotis terselubung. Ya, jadi kalian, saya ulangi, harus menguasai trik sulap yang pertama. 2 atau 3 trik sulap, ya tidak perlu ribet, tapi efeknya yang memukau sehingga orang itu kagum terhadap kalian. Ketika orang itu kagum dan penasaran dan menanyakan bagaimana caranya, di situ orang itu sebenarnya sudah siap untuk sugesti. Karena dalam kondisi itu seorang sudah mulai terbuka critical areanya. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana sih cara mensugestinya? Bagaimana cara melakukan hipnotisnya? Ada di video saya sebelumnya, di tutorial hipnosis, atau bisa buka playlist di YouTube saya, tutorial hipnotis mudah, pasti berhasil, di part 1 sampai dengan part 5. Nah, di sana juga banyak teman-teman yang sudah mempraktekkan dan bisa melakukan hipnosis. Nah, mungkin cukup itu saja tutorial hipnotis dari saya. Selamat mempraktekkan, semoga berhasil. Bersama saya Ginun Samudra, salam hipnosis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye.